Mbak Ika dulu nih yang sudah hadir di studio. Mbak Ika ini kan perempuan muda dan juga punya keluarga. Gimana sih ceritanya kok bisa tergerak gitu untuk menjadi relawan supir ambulans untuk pasien-pasien COVID-19? Awalnya sih nggak menyangka karena saya kan ada kuliah di Surabaya, tapi sudah selesai skripsi seperti itu, sudah selesai sidang, sudah selesai semuanya. Namun saya melihat tinggal nunggu wisudanya aja sama revisi-revisi seperti itu kan. Dan saya melihat di Jakarta itu terdampak pandemi ini. Nah, kalau kita nggak tanganin dari pusatnya, nanti ini akan menyebar. Nah, setelah itu saya mendaftar di relawan ini karena saya pikir dengan pengalaman saya sudah pernah di rumah sakit juga, kalau di ambulan ini pertama kali bagi saya. Nah, dari situ saya mencoba, saya udah ada kuliah, meneruskan, terus saya juga ada basic dari rumah sakit, jadi saya punya kemampuan, saya punya basic, saya terjun ke ambulan. Setelah itu dia diterimalah di ambulan ini. Dan di situ saya nggak menyangka bahwa kami juga sebagai perawat evakuasi pasien, tapi juga sebagai driver juga di situ. Jadi double jobnya. Job ya. Namun itu bukan itu ya menurut saya sih tantangan bagi saya. Bagaimanapun kamu harus bisa, kalau Tuhan udah kasih jalan di sini, kamu harus melayani di sini. Jadi saya harus melayani di sini. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba daftar, terus keterima, terus akhirnya mau nggak mau harus berangkat kan. Nah, setelah disuruh berangkat besok, saya baru izin ke orang tua. Awalnya nggak mendaftar. Kalau orang-orang lain kan, Ma, saya mau daftar di sini kan mesti izin dulu kan. Kalau saya nggak, kalau udah diterima, udah disuruh berangkat besok, baru saya izin ke orang tua. Tapi soalnya kan ini kan yang kita lihat kan virus gitu, yang kita nggak bisa lihat kan. Jadi, namun awalnya mama nggak kasih izin. Nah, dari situ aku kasih penjelasan ke mama bahwa kita juga pakai APD, ada SOP-nya juga. Bagaimanapun juga saya ini perawat harus melayani gitu. Nggak boleh pilih-pilih pasiennya. Mau bagaimanapun pasiennya kita harus layani. Setelah itu mama akhirnya memberikan restu. Apa yang membuat hati ibu tuh tergerak gitu untuk mengizinkan anak perempuannya loh ini terjun langsung istilah ke medan perang gitu ya? Iya. Nah itu, kalaupun kan saya sudah memilih jalur sebagai perawat yang harus melayani pasien, tidak boleh pilih pasien. Mau bagaimanapun pasiennya kita harus rawat gitu loh, kita harus layani mah. Kalau bukan kita siapa lagi mah? Aku udah belajar sampai pendidikan tinggi kan, toh juga saya udah ada pengalaman juga di rumah sakit. Jadi saya ingin terjun di ambulan ini. Bagaimana ngerasain di ambulan seperti apa? Setelah itu dan kasih pengertian mama juga pakai APD juga, kalaupun kita nggak safety, nggak mungkin kita datang evakuasi pasien. Jadi kita harus pertama safety dari diri kita sendiri, baru kita safety ke orang lain. Jadi menyelamatkan diri sendiri dulu, baru kita bisa membantu menyelamatkan orang lain gitu ya Mbak Ika ya. Nah Mbak Ika ini kan tenaga medis juga ya perawat. Nah saya mau tanya juga nih ke Dokter Budi yang juga seorang tenaga medis. Dokter Budi gimana nih, kalau Dokter Budi sendiri apa sih motivasi yang mendorong dokter nih sehingga memilih untuk mengerahkan kemampuan terbaik, tenaga dan semangat untuk merawat pasien COVID-19? Baik. Mungkin kalau bagi saya pribadi, saya merasa mungkin masih belum sebaik mungkin ya yang saya bisa, tapi saya usahakan sebaik mungkin. Tapi awal mula saya istilahnya membantu ini sebenarnya simpel. Satu, karena saya merasa terpanggil. Saya merasa bahwa ini memang, kalau misalkan perang biasa, itu kan tentara yang maju. Ini adalah sesuatu yang memang biologis, saat penyakit. Ya memang kita tenaga kesehatan inilah yang sebenarnya memiliki peran yang sangat penting. Kalau bukan tenaga kesehatan, siapa lagi yang paling mengerti mengenai penyakit ini? Walaupun semuanya pada awal tidak begitu mengerti penyakit ini, tapi setidaknya para tenaga kesehatan sudah memiliki basic pengetahuan dari penyakit-penyakit lain. Jadi sudah lebih terbiasa dan memang sudah selayaknya gitu kita sebagai tenaga kesehatan merasa terpanggil untuk membantu negara ini. Jadi memang tenaga medis nih pada umumnya punya panggilan nurani ya. Hati nuraninya tuh tergerak gitu melihat situasi seperti ini.